Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kita, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita boleh menikmati betapa baiknya Tuhan yang sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati dengan berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah beri bagi kita. Bersyukur untuk kesempatan di hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, firman yang akan kita baca dan renungkan, yang menolong kita untuk hidup di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang telah Engkau beri bagi setiap kami. Bahkan perjalanan kehidupan kami yang diatur oleh Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan untuk menikmati berbagai peristiwa dan keajaiban Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kami, memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan hari ini yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, firman Tuhan berkata demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat?
atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji nama Tuhan, firman yang telah kita baca memberi gambaran kepada kita bahwa gereja adalah sebuah organisme yang terus berkembang, yang terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Dan gereja memang memiliki padanan kata yang memberikan arti bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari sifat-sifat duniawi untuk bersekutu di dalam terang Tuhan yang ajaib. Gereja adalah komunitas ilahi dalam kumpulan orang-orang yang telah dipanggil Allah, yang keluar dari hidupnya yang lama lalu menikmati kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan baru di dalam Kristus. Alkitab menggambarkan bahwa gereja adalah diibaratkan, dianalogikan sebagai tubuh, memberi gambaran kepada kita bahwa tubuh yang terdiri dari banyak anggota tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, yang dibangun dengan jaringan sehingga seluruh anggota tubuh ini memiliki keterkaitan dan terhubung sehingga semuanya dalam satu tujuan untuk menjalani kehidupan. Sebagai anggota tubuh, orang-orang Kristen tidak hanya berkumpul dalam satu tempat, melainkan seperti anggota tubuh yang terikat satu dengan yang lain, tidak terpisahkan dan bahkan saling bekerja sama. Tubuh tidak hanya berbicara salah satu anggota saja, tetapi berbicara tentang keseluruhan dari anggota tubuh secara utuh dan secara lengkap. Dalam kiasan ini kita diingatkan tentang kebenaran yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada 3 bahagian yang perlu kita renungkan. Ada 3 bahagian yang perlu kita pelajari tentang gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang pertama, gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus adalah beraneka ragam. Ayat 12 firman Tuhan berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Banyak tetapi satu. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Bahagian ini bagi kita orang Indonesia bukan hal yang asing, karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Beribu-ribu pulau yang ada di negeri ini dan didiami oleh beribu-ribu suku bangsa, yang lain tutur katanya, yang lain budayanya, tapi diikat dengan sebuah kekuatan yang utuh di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Paulus menyatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh terdiri dari banyak anggota. Ada kaki, ada tangan, telinga, mata, atau anggota tubuh yang lain, tetapi semuanya dalam satu kesatuan, yaitu tubuh. Untuk itu dalam bahagian ini yang perlu kita pelajari adalah bersatulah supaya kamu menjadi pribadi yang sehati dan sepikir.
Dalam tubuh manusia yang menjadi pemimpin adalah kepala. Kepala yang mengendalikan seluruh kegiatan anggota tubuh. Kepala yang mengendalikan seluruh kegiatan tubuh ini. Ini mengingatkan kepada kita bahwa gereja yang menjadi kepala gereja adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memimpin kita. Yesus Kristuslah yang mengatur kita. Yesus Kristuslah yang mengarahkan kita agar semua anggota tubuh berfungsi dengan baik dan bersinergi dengan sempurna. Sebagai orang Kristen, kita sangat membutuhkan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain pun membutuhkan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kesatuan tubuh yang terdiri dari beraneka ragam anggota tubuh, dan setiap anggota tubuh tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik, bahwa dia adalah yang terpenting. Tetapi untuk bekerja secara optimal sebagai anggota tubuh, maka dia memerlukan dukungan dari anggota tubuh yang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan berfungsi secara efektif jika kita bekerja seorang diri. Kehidupan kekristenan yang sejati tidak terdiri dan tidak berdiri sendiri, tetapi terikat satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan yang kuat, dalam sebuah komitmen yang kokoh di dalam kehidupan komunitas rohani yang tetap dari kehidupan kita masing-masing. Karena tubuh juga terdiri dari banyak anggota, maka anggota semuanya hendaknya harus bersinergi dengan baik. Perbedaan kita selalu ada. Latar belakang budaya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan yang berbeda. Hendaknya keragaman ini bukan membuat kita membangun tembok pemisah satu dengan yang lain, tapi keragaman ini adalah kekuatan kita untuk bersinergi, sehingga orang yang memiliki kelebihan bisa menolong orang yang memiliki kekurangan dalam bidang itu. Demikian juga orang memiliki kelebihan bidang lain bisa menolong orang lain yang berkekurangan dalam bidang itu. Karena itu berbeda tetapi bersatu, supaya kita kuat, supaya kita menjadi berkat, supaya hidup kita di dalam kesatuan mencerminkan tentang Kristus yang adalah kepala gereja. Yang kedua, berbeda peran. Ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi tempat anggota tubuh itu Allah yang meletakkan di situ. Allah yang memposisikan di situ. Tuhanlah yang berperan dalam menentukan tempat itu. Tuhanlah yang menempatkan anggota tubuh. Kita tidak bisa protes kenapa mata dua-dua harus ada di depan. Hendaknya satu di depan, satu di belakang, supaya bisa melihat yang di depan, bisa melihat yang di belakang. Tetapi Tuhan sudah merancang dan sudah menempatkan anggota tubuh dalam tempat yang tepat, di posisi yang tepat. Dari sebab itu kita semua harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ayat 21 berkata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Seharusnya berbeda, beragam, itu menandakan bahwa kita berbeda peran, berbeda tugas, berbeda posisi. Dalam setiap posisi inilah kita bisa bekerja, bersinergi satu dengan yang lain. Setiap orang percaya memiliki identitas. Setiap orang percaya memiliki posisi dan fungsi yang unik dalam tubuh Kristus. Kita harus bisa menerima dengan sukacita dan harus bersyukur kepada Tuhan
untuk panggilan yang Tuhan sudah beri kepada kita, untuk karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita, untuk posisi dan fungsi yang sudah kita miliki sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu rendah diri dengan cara membandingkan dengan orang lain. Dalam posisi tertentu, itulah tempat yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Bentuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, tetap kerjakan bagian itu, karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Tidak satu pun dari anggota tubuh boleh merasa lebih penting dari anggota tubuh yang lain. Mungkin kita lebih pandai, mungkin kita lebih hebat, mungkin kita kedudukan lebih tinggi atau lebih terkenal, mungkin kita punya kekayaan lebih daripada yang lain. Tapi kita harus tetap rendah hati dan menghargai orang lain. Jangan menghina, meremehkan, bahkan menghakimi anggota tubuh yang lain. Tangan tidak bisa menghakimi kaki, mata tidak bisa menghakimi telinga, tetapi satu dengan yang lain berfungsi secara optimal, berperan dalam posisinya, menunjukkan bahwa anggota-anggota tubuh hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita memiliki posisi jabatan dalam pelayanan. Hendaknya jabatan pelayanan ini tidak membuat kita merasa tinggi hati, membuat kita meremehkan orang lain. Tetapi jabatan ini adalah pemberian Tuhan. Jabatan ini adalah tempat di mana kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan dengan bertanggung jawab. Karena itu kerjakan bagian itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan pakailah posisi itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga, kesatuan tubuh Kristus. Ketika kita berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, maka kita berbicara tentang kebiasaan untuk bekerja sama. Ayat 26 firman Tuhan berkata, "Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Jadi perasaan ini hanya bisa dicapai, hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita nikmati, yaitu dengan ikut serta mengambil bagian di dalam kegiatan anggota tubuh Kristus. Tangan akan turut bersukacita jika keberhasilan dalam anggota tubuh yang lain dapat terpenuhi. Dua hal yang sangat penting dalam bagian ini adalah menderita dan dihormati. Tentu kita akan memilih untuk dihormati, karena dengan dihormati akan memberi sukacita. Tetapi penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup tidak bisa disingkirkan dari bahagian kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tetap diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya penderitaan, untuk mengalami yang namanya tantangan hidup, untuk mengalami yang namanya pergumulan hidup. Tetapi firman Tuhan dalam ayat yang ke-26 ini menegaskan, sebagai anggota tubuh Kristus, hendaknya ketika satu anggota yang mengalami penderitaan, hendaknya anggota lain menyokong dia, mendukung dia untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk membina kesatuan dan tingkat rasa memiliki di dalam tubuh Kristus. Ketika Yesus Kristus melihat salah satu anggota yang menderita dan memerlukan pertolongan, maka ia akan memerintahkan anggota lain untuk membantunya. Ketika ia menghendaki sesuatu, maka ia akan memberitahukan anggota tubuh yang lain untuk mewujudkannya. Anggota tubuh yang sehat dan anggota tubuh yang normal
akan selalu mentaati kehendak kepala, akan selalu mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh kepala. Sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita wajib untuk tunduk dan taat pengaturan kepala gereja kita, yaitu Yesus Kristus. Orang Kristen harus bekerja, orang percaya harus bekerja, dan harus mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sikap kita harus bekerja sebagaimana seharusnya dan selalu bersinergi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa memilah-milah. Saya lebih penting, dia lebih penting. Semuanya adalah penting untuk menyokong tubuh bisa berfungsi secara optimal. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki kebutuhan, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Melayani adalah sebuah tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bertumbuh secara optimal dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, maka kita diminta untuk hidup dalam kesatuan, walaupun kita beraneka ragam, walaupun kita berbeda peran, tetapi kita hendaknya satu dengan yang lain untuk mengerjakan di dalam kebersamaan, sebab itu adalah milik kepala gereja kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini, waktu yang Kau beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, bahkan menolong dan memampukan kami untuk melakukan bahagian firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus, mengakui bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kesatuan. Ajar kami untuk taat dan setia di dalam melaksanakan perintah-perintah daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.